Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat AHAI dimanapun berada, guru-guru di seluruh Indonesia, wabil khusus di Kota Padang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan dan memperlihatkan video tentang RHK kita yang bisa diubah ya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah mengajukan rencana hasil kerjanya di bulan Januari ke Februari kemarin, ternyata rasa-rasanya salah input atau ingin dikurangi poinnya ya, apalagi tentang aksi nyata sekarang validasinya sangat lama sekali ya, bahkan sudah hampir 1,5 bulan. Maka ada yang ingin mengusulkan kembali untuk dikurangi RHK-nya, poinnya atau itemnya. Ternyata masih bisa, sahabat. Nah, udah banyak terlihat di media sosial. Bagaimana caranya? Nah, kita buka media PMM kita. Nah, kalau di sini yang berbentuk Chromebook, kita buka. Kemudian ya, di sini juga sudah ada pemberitaannya sebenarnya ya. Ya, di sini ingin ubah rencana hasil kerja Anda. Kini tersedia pilihan untuk ubah RHK yang telah disepakati. Coba kita tengok. Pelajari di sini katanya. Kita tunggu sejenak. Nah, ini dia. Telah tersedia tombol ubah rencana hasil kerja. Anda mengalami hal-hal di bawah ini, jangan khawatir. Kini rencana hasil kerja atau RHK pengembangan kompetensi dan tugas tambahan Anda bisa diubah. Ya, salah pencet pas masukkan RHK. Kemudian ada pula, saya punya bukti dukung tahun 2023, bisa dipakai nggak ya? Ternyata bisa. Kita tengok nanti. Agenda saya sudah penuh, seandainya bisa dikurangin RHK. Ada tugas tambahan baru, tapi sudah terlanjur ajukan RHK kemarin. Maka ini bisa. Cara ubah rencana hasil kerja. Ya, yang pertama, tetap diskusikan rencana perubahan itu dengan atasan Anda terlebih dahulu atau kepala sekolah kita masing-masing. Kemudian pilih ubah. Nah, ini ada tombol ubahnya sini. Ubah rencana hasil kerja pada halaman pengembangan kompetensi atau tugas tambahan. Ya, nah, di sini ada yang bergaris merah berkotak merah ini. Ubah RHK sesuai bukti dukung yang dimiliki serta kondisi terkini. Pilih RHK sesuai kemampuan. Tidak perlu diperbanyak karena tidak berpengaruh pada angka kredit. Setelah berhasil mengubah RHK, kepala sekolah dapat melihat kapan RHK diubah pada halaman kelengkapan dokumen. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi bukti dukung saya dari tahun 2023 bisa digunakan. Bukti dukung yang terbit sejak 1 Januari 2023 dapat digunakan dengan syarat berikut. Nah, ada syarat-syaratnya. Yang pertama, termasuk dalam dokumen perencanaan kinerja. Jadi, sertifikat kita dan apa lagi? Aksi nyata kita yang sudah kita buat, sertifikatnya sudah keluar. Di pelatihan mandiri PMM, maka bisa digunakan yang Januari 23, dari 1 Januari sampai Desember 2023. Kemudian yang kedua, belum pernah diajukan dalam tahap penilaian kinerja sebelumnya. Kalau sudah pernah masuk dalam tahap penilaian kinerja sebelumnya, maka itu tidak bisa lagi digunakan. Kemudian disetujui oleh atasan, oleh kepala sekolah kita. Jadi Bapak Ibu, jadi boleh ya diubah lagi. Kita praktekkan ya bagaimana caranya. Sebenarnya mudah dan kita bisa bertanya ya ke pusat bantuan akses melalui PMM, ada. Kemudian telepon pusat bantuan hubungi 177 atau melalui email pengaduan@kemdikbud.go.id ya. Kita tengok cara mengubahnya. Kita buka pengelolaan kinerja kita. Kemudian dia akan masuk ke pengelolaan kinerja kita ya. Ya, di sini masih 55% ya observasi. Kita tunggu kepala sekolah karena di sebelumnya sudah kita buat videonya. Nah, ini di mana ubahnya? Di sini pengembangan kompetensi. Nah, di sini ada poin dan kelengkapan dokumen tidak berpengaruh langsung ke predikat kinerja.
ya. Jika total poin belum memenuhi ekspektasi, Anda tidak perlu khawatir dan dapat tetap fokus mengembangkan kompetensi sesuai rencana. Yang terpenting adalah upaya dan progres Anda dalam mengembangkan diri, bukan angka dan poin yang diperoleh. Jadi di sini sekarang saya membuat rencana hasil kerja yang pertama, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai modul kompetensi. Ini saya buat di sini sebanyak 4 aksi nyata. Jadi di sini bisa dirubah sebenarnya, ya. Ini masih 4, maka saya ingin ingin merubahnya, maka saya bisa ubah rencana hasil kerja di sini. Maka saya menyatakan bahwa saya sudah berdiskusi dengan atasan sebelum mengubah rencana. Jadi Bapak Ibu, sebelum mengubahnya, pastikan rencana tersebut sudah berdiskusi dengan atasan, ya. Jadi jangan kita merubah sendiri aja. Baru setelah itu dicentang ini, kemudian saya sudah diskusi misalnya kan, maka akan sampai ke sini. Bisa dirubah. Pengembangan kompetensi, jadi pengembangan kompetensi yang paling efektif. Jadi kita bisa mengubahnya. Misalnya saya buat di sini yang peserta kegiatan pelatihan bimbingan teknis 4 kegiatan. Kemudian di sini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri. Karena sekarang kegiatannya sangat susah untuk divalidasi, maka saya kurangi bisa. Ya, maka dikurangi menjadi 3 misalnya, atau menjadi 2, ya. Bisa kita kurangi. Tapi saya tidak usah dikurangi karena waktunya masih lama sampai Juni. Kemudian ya ini juga bisa kita kurangi, ya. Jadi bisa ubah rencana hasil kerja kalau kita ingin merubahnya. Kemudian ini kalau ingin dirubah juga boleh. Ya, di sini kan 80 poin, ya. Kalau kita ingin ubah nih juga, karena ini sudah bisa dikumpulkan nanti. Jadi bisa ya sahabat, ada tombol ubah rencana hasil kerjanya. Kemudian di bagian tugas tambahan juga bisa dirubah. Mungkin karena tidak semuanya bisa kita kerjakan, maka kita bisa merubah juga tugas tambahan kita ini, ya. Ubah rencana hasil kerja. Maka kita bisa, ya, pastikan diskusi terlebih dahulu dengan kepala sekolah. Ini meningkatkan kinerja sistem pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai wali kelas. Kemudian rencana hasil kerja kita sebagai pembina OSIS. Kemudian sebagai pengurus organisasi tingkat kabupaten kota. Kemudian yang keempat, sebagai tim pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. Karena memang ini dikerjakan, tidak perlu dirubah. Yang penting diskusikan dulu, maka ini ada tombol ubah rencana hasil kerjanya. Jadi sahabat, mudah sekali. Kalau yang ingin mengurangi RHK-nya, sudah ada tombol ubah rencana hasil kerja. Ya, ada di sini. Ada ubah rencana hasil kerja. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan di video kali ini. Bagaimana nanti mengumpulkan sertifikatnya, di next video akan kita upload juga tutorial untuk mengupload sertifikat yang sudah kita kumpulkan. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan RHK yang kita kerjakan bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, dan kita sambil menunggu observasi kita dinilai. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.